Businessman Opinion. Belum genap sebulan menjabat, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan diterpa kritik di media lantaran mempromosikan anaknya untuk dipilih menjadi anggota DPR ketika meninjau pembagian minyak goreng murah di acara pasar murah yang dibuat oleh PAN. Namun politisi PAN, Viva Yoga, menilai hal itu wajar lantaran pada saat itu kapasitas Zulhas adalah sebagai ketua umum partai PAN di acaranya PAN. Apa komentar Anda mengenai kejadian ini? 6339160. Ya, di dalam pasal Undang-Undang Dasar kan jelas ditegaskan dan dituliskan bahwa menteri-menteri adalah pembantu presiden, diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Jadi artinya sebagai publik figur, sebagai pembantu presiden, asisten presiden itu harusnya betul-betul menggunakan waktu dengan menjalankan fokus pada pekerjaannya dia gitu loh, sebagai Menteri Perdagangan Mendak. Nah, kalau dia mau berafiliasi untuk memunculkan nama anaknya, ya sebaiknya gunakan aja, walaupun dalam partai PAN gunakan wakil ketua umum. Pak Zulhas ini kan punya wakil atau pelaksana hariannya, itu aja yang bisa mempromosikan. Jadi artinya bisa berkesinambungan dan tidak mengganggu jalan roda kebijakan dari bidang yang digeluti, sehingga masyarakat bisa membedakan, oh ini ternyata menterinya tidak mencampur adukan antara tupoksi, tugas pokok dan posisi dia sebagai Menteri Perdagangan. Saya kira demikian. Memang ya, beliau sebagai ketua umum PAN, tapi jabatan beliau sebagai Menteri Perdagangan kan tetap melekat pada dirinya. Ya kan, seharusnya Pak Zulkifli harus bisa mengedepankan etika, ya kan, dalam menjaga dan memposisikan dirinya dalam hal ini seharusnya, ya kan. Jadi kalaupun hadir, nggak boleh seharusnya ikut dalam agenda partai. Apalagi yang saya lihat saat itu kan terlihat seperti lagi kampanye untuk memilih putrinya kan, seperti itu. Jadi memang ini pemandangan yang kurang elok terlihat. Ya saya bilang itu kan, harus biasanya Pak Jul kedepannya harus bisa mengedepankan etika dalam memposisikan dirinya. Oke, gitu aja. Kalau menurut saya sih inilah, kalau itu nggak usah dibesar-besarin kayak masalah itu ya, itu kan itu wajar-wajar aja sebenarnya. Cuma mungkin sebagai masukan aja ya. Jadi untuk kalau misalkan mau mempromosikan anak gimana itu, ya harusnya kan dilihat kapabilitas anaknya juga gitu loh. Kalau memang anaknya yang bagus apa-apa ya harusnya sih tanpa harus promosi pun juga udah dipilih, pasti istilahnya ada bisa dipilih sama rakyat lah, seperti itu ya, nggak usah jauh-jauh kayak misalkan Puan Maharani begitu. Itu aja sih menurut saya. Makasih. Itu namanya ejakulasi dini, karena baru menjabat sudah tingkahnya aneh-aneh gitu. Jadi ejakulasi dini kalau di kamar sih nggak apa-apa, orang lain nggak tahu. Kalau di depan umum ini malu agak sih. Soalnya untuk sekarang ini harga minyak goreng kemasannya saja masih mahal. Sedangkan untuk harga minyak goreng curah sih sudah cukup baik juga dan tidak melebihi harga eceran tertinggi, yakni 14.000 per liter. Gitu. Untuk mendorong masyarakat membeli minyak goreng curah, maka diperlukan program seperti ini. Terima kasih. Jadi kalau kita mencermati seperti Partai PAN, siapa pencetusnya, siapa pendiri, udah nggak bingung lagi, udah nggak kaget. Jadi udah gitu mutunya jelek bagus tergantung rakyat nilai, bener nggak? Saya sih bukan jelekin. Ya kan ada pepatah kata orang tua, kalau buah jatuh ke tanah tidak jauh dari pohonnya kan. Tergantung buah manis atau asam, tergantung rakyat yang nilai. Ya gitulah mutunya. Memang begini ya kenyataan yang harus kita terima dengan sistem multi partai ya.
Jadi kalau kita bagi ini sekarang ada partai yang tidak terpilih, artinya tidak ada duduk di parlemen, terus partai-partai yang duduk di parlemen tapi suaranya kecil, yang partai gurem begini macam PAN ya, dan juga partai yang punya suara besar. Nah, persoalannya inilah sosok yang bisa terjadi bahwa sekalipun ketua partai masih memperjuangkan kepentingan partainya untuk bisa meraih suara gitu loh. Nah, ini kan tercermin sekali nih kompetisinya. Nah, yang saya rindukan mungkin mewakili sebagai masyarakat adalah adanya satu idealisme partai, platformnya di mana dia benar-benar memperjuangkan satu rasa nasionalisme, terus kemajuan berbangsa khususnya buat masyarakat begitu loh. Kalau yang sekarang ini kan aji mumpung istilahnya, karena perahunya duduk sebagai menteri lalu mempromosikan partainya, lebih-lebih lagi mempromosikan putri kandungnya begitu. Jadi ya agak kurang pas, dan kita bisa melihat sosok seperti ini bagaimana, dan ini kenyataannya nggak bisa dipungkiri. Jadi yang harus dilakukan menurut saya mungkin ya sebagai rakyat Indonesia dengan kemajuan informasi yang begitu pesat saat ini bisa memilih mana kira-kira sosok-sosok yang diberitakan ini memang tidak layak untuk dipilih di kemudian, atau ini partai yang memang tidak serius untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, tidak melalui program, tapi ya yang seperti ini yang dipertontonkan. Terima kasih. Ya, saya pikir tidak etis ya. Harusnya Pak Zul sebagai kelas menteri kayak begitu paham banget bahwa ketika dia mempromosikan minyak goreng, di mana itu menjadi fokus dari departemen yang dipimpinnya, itu bisa menciptakan konflik of interest. Message yang beliau sampaikan itu bisa menciptakan konflik of interest. Tapi kalau waktu itu bagi-bagi sepeda atau bagi-bagi buku tulis karena anak mau masuk sekolah, bagi-bagi tas gitu, mungkin tidak seperti itu gitu. Tetapi masa iya sekelas menteri nggak punya sensibility setajam itu bahwa apa yang sedang dia prioritaskan menjadi atensi dari semua rakyat, dan itu malah kampanyekan gitu. Mungkin bagi-bagi yang lain aja. Nah, menurut saya memang hal begini jangan terulang kembali. Kalau ini memang tidak disengaja ya sudah. Tetapi ini menyakiti sekali begitu. Jadi seolah-olah bagi-bagi jabatan itu memang kesannya politis, bukan karena capabilities. Padahal tidak sebegitu semestinya gitu. Terima kasih. Kalau menurut saya ya wajar ya. Kenapa wajar? Karena dia tahu PAN dipanggil Jokowi masuk kabinet supaya PAN ikut koalisi Jokowi. Tapi nanti begitu 2024 nggak akan juga diajak lagi masuk kabinet. Kalau nggak sekarang, kapan lagi dia mesti manfaatinnya? Dia itu semua supaya Pak Jokowi itu rangkul dia supaya dia nggak koalisi dengan PKS. Nah di 2024 setelah menang ya sudah lah, PAN nggak ada gunanya juga di kabinet gitu Pak. Jadi harus sekarang dia memanfaatkan, kalau nggak berguna dia. Terima kasih. Ya kalau menurut saya ini dilihat dari acaranya diadakan oleh PAN, ya wajar ya dia bertindak sebagai ketua umum PAN, walaupun dia juga sebagai menteri ya. Walaupun sebenarnya nggak elok juga ya, cuman ya mau bagaimana lagi, pasti terjadi konflik kepentingan. Yang salah itu ya yang memilihnya jadi menteri tapi tidak memaksanya untuk mundur jadi ketua umum partai. Jadi kalau kayak begini sih udah pasti banyak jadi konflik-konflik kepentingan. Yang ketua parpol lain jadi menteri juga pasti itu pernah mengalami. Yang anehnya itu yang milih justru yang mengangkatnya jadi menteri ya. Kita semua tahu bahwa namanya politikus itu kan memilih bukan atas dasar hanya kebaikan, pasti di belakang itu ada yang lain lagi. Jadi bukan soal kinerjanya seorang Zulkifli Hasan lalu diangkat jadi menteri, tapi kan karena dia juga parpol. Ya mungkin di balik itu ada keinginan-keinginan ya, siapa tahu bisa 3 periode kan. Ya kita nggak ngerti di belakangnya. Dari saya itu aja, terima kasih. Apapun jabatannya sebagai Menteri Perdagangan maupun sebagai Ketua Umum PAN, rasanya tidak elok kalau sekarang ini menganjurkan untuk memilih itu secara alasan kampanye. Belanda masih jauh, pikirlah pro negara, pikirlah rakyat.
Jangan mikirin pribadi aja. Ini memang kalau orang Jawa bilang namanya gigi mangso, keburu-buru menjadi pejabat. Dan Iran memang sekarang banyak sekali orang yang gigi mangso. Ada yang korban sapi dikasih angka 024, itu kan nggak mikirin rakyat, tapi mikirin diri sendiri. Terima kasih. Mumpung jadi pejabat ya kan, gajinya digaji rakyat, nikmatlah sudah. Minyak goreng pun masih juga belum menurun, ya kan? Kita negara penghasil sawit, tapi sampai sekarang diganti oleh pejabat baru, ya beginilah jadinya. Rusak haji mumpung, ya anak cucunya dibawa jadi pejabat. Kapan lagi untuk mengelola negara? Karena mereka semua haji mumpung semua, enak juga kalau digaji rakyat ini. Rakyat yang capek-capek, harusnya mereka itu mensejahterakan rakyatnya, bukan rakyat yang diperas dengan segala macam, dengan kenaikan ini, pajak itu. Jadi kata kuncinya, ya mumpung jadi pejabat ya nggak masalah kok. Gitu saja, makasih. Assalamualaikum. Bener sih, wajar karena memang dia ketua PAN dan itu acaranya PAN dan dia mempromosikan anaknya, ya wajar, namanya juga bapak mempromosikan anaknya. Cuma memang ya ada dua sih. Pertama, yang seharusnya salah, yang maksudnya bukan seharusnya salah, harusnya sih Pak Jokowi nggak milih dia ya, karena dia yaitu dia ketua PAN dan ini udah mau pemilu. Tapi ya katakanlah memang dia oke gitu orangnya segala macam, ya harusnya balik lagi ke si Pak Zulhasnya. Ya udahlah, nggak usah ngurusin partainya dulu gitu loh. Maksudnya kan masih banyak di bawah-bawahnya gitu ya. Kalau menurut saya sih, jadi ya udah biarin aja yang di bawah-bawahnya yang ngurusin partai, dia ngurusin negara aja sebagai menteri. Itu aja, makasih. Bapak yang satu ini memang ya begitulah, kita udah tahu ya, nggak usah dihebohin juga. Memang kita nggak berharap banyak dari dia loh. Bisa beresin minyak goreng aja udah lumayan ya. Ini jualan untuk keuntungan pribadi dengan produk-produk yang dari negara, kan nggak benar itu. Banyak nggak benernya lah. Kita lihat itu track recordnya juga ya begitulah. Ini hanya kompromi politik. Saya kira setahun lagi mungkin dia bisa membelot juga itu, keluar untuk cari kepentingan partai dia atau pribadi dia ya. Saya kira politisi macam gini ya aliran Machiavelli ya, pokoknya nggak peduli dengan cara apa, yang penting tujuannya tercapai. Ini jelas saja. Jadi kita notit, tandain dia punya background begitu, ya besok-besok jangan milih. Makasih. Politisi yang hanya mempedulikan pribadi dan golongannya ditaruh di mana juga tetap aja seperti itu. Waktu diangkat kemarin elektabilitasnya udah mulai bagus, tapi ternyata kesempatan itu dipakai seperti ini, akhirnya menurun lagi, bahkan banyak orang yang mencibir. Nah itulah, begitu dicoba kembali lagi kepada cara-cara yang untuk pribadi dan golongannya. Ya bagaimana juga masyarakat banyak melihat. Nah, turun lagi elektabilitasnya. Terima kasih. Ya, kalau saya pribadi menilai Pak Zulkifli Hasan ini adalah politikus yang cukup baik, merah putih, mau bergabung dengan pemerintah sekarang juga baik ya kesannya. Kalau mempromosikan anak, ya wajar lah, nggak usah terlalu dibesar-besarkan. Namanya orang tua mempromosikan anak itu biasa-biasa aja. Seperti dia juga masih ketua partai kok. Gak usah heboh-heboh lah, santai aja. Bukan berarti anaknya jelek juga kan. Kalau anaknya bisa kerja bagus kan, kenapa kita belum apa-apa selalu negatif thinking juga. Kayak presiden kita juga, anaknya juga udah diangkat juga jadi wali kota, mungkin sebentar lagi gubernur. Ya kan bukan berarti jelek. Ya, makasih. Kalau menurut saya gini, barangkali kalau bisa taruhan, kalau untuk memilih menteri itu jangan langsung ke partainya, mungkin dari mungkin dari kader-kadernya yang ada yang bagus ya. Jadi untuk
menghindari masalah seperti kayak gini gitu loh. Karena kan saya sependapat sama yang tadi itu bapaknya, itu kalau misalkan untuk anaknya dipromosikan wajar-wajar aja sih. Cuman masalahnya ini kan Pak Zulkifli ini kan masalahnya kan dia sebagai menteri gitu loh. Kalau menurut saya sih mendingan nanti dipilihnya harusnya itu ke partai, tapi takdirnya partai. Jadi untuk menghindari masalah-masalah gini. Itu ya, terima kasih. Ya, kalau melihat situasi seperti ini sebenarnya perlunya kedewasaan dan profesional. Dan kita mengerti bahwa Pak Zulhas adalah orang politik, ketua partai. Tetapi dia harus membuka jaketnya ketika dia melakukan fungsi sebagai Menteri Perdagangan. Jadi jaket politik ini kan cuma satu asasnya, kepentingan. Nah, jangan sampai kepentingan ini bercampur aduk dengan tugas yang diberikan oleh Pak Presiden untuk ketersediaan barang dan kestabilan harga. Kan akhirnya rakyat bisa menilai, kita bisa menilai mana yang memang betul-betul profesional menjalankan tugas amanah yang diberikan oleh negara dan mana yang memang punya kepentingan. Jadi jangan dicampur aduk seperti gado-gado seperti itu, masyarakat bingung. Ini mau dapat minyak goreng tapi harus milih terhadap yang dicalonkan. Nah, ini kan jadinya nggak konsisten, nggak profesional. Nah, itu yang kita harapkan sih. Jangan pas mau ada syarat ya atau kepentingan baru berbuat baik gitu loh. Jadi bagi-bagi minyak gitu loh. Jadi sekarang kan pamornya udah redup, jadi baru berbuat baik gitu loh. Jadi kalau mau menolong rakyat itu jangan tunggu pas pamor udah redup gitu aja sih. Begini Pak Zulkifli, nah dia kan sekarang sebagai menteri. Kalau cara itu saya nggak tahu persis ya acara itu kapan ya. Nah, kalau acara itu Sabtu atau Minggu atau sesudah jam kerja boleh sebagai pribadi yang lain. Tapi kalau selama jam kerja, hari kerja, Pak sebagai menteri sekarang Pak, itu harus diingat. Terima kasih. Iya, itu kelihatan sekali ya kualitasnya PAN ya. Zulkifli Hasan ya, sekali sambil menyelam minum air, tapi itu keselok tuh jadinya tuh. Saya lihat Pak Jokowi ini merangkul PAN masuk kabinet sih cuma untuk kepentingan 2024-nya. Padahal itu tidak ada kualitas yang baik dari kader-kader PAN ya. Kalau saya lihat ya, itu semuanya hampir sama aja lah. Itu akhir ujung-ujungnya korupsi juga. Kita bisa lihat sendiri, Zulhas itu kan kasus-kasusnya banyak tapi masih ditekan, masih ditutupi. Coba dibongkar semua pastilah kelihatan bobroknya. Makasih. Ngomong-ngomong soal kapasitas kan harus dilihat secara luas ya. Kalau memang itu acaranya PAN, apakah Pak Zulhas sudah cuti? Karena kan kalau itu misalkan jam kerja, berarti kan dia digaji oleh negara. Jadi semestinya tidak melakukan kegiatan-kegiatan di luar kegiatan negara. Tapi kalau dia cuti ya memang masih haknya. Tapi juga harus diperhatikan hal tersebut, apakah tidak memakai fasilitas negara untuk melakukan event tersebut. Terima kasih. Kalau saya pikir sih ya, Zulkifli Hasan tuh nggak usah lah promosikan anak gitu loh. Wajar nggak wajar ya, saya lihat nggak wajar. Mestinya kalau anaknya bermutu mah promosi gitu loh, ngapain dipromosi? Seharusnya mah Zulhas mah mendidik anaknya gitu loh. Kita kan bisa menilai anak lu berkualitas atau enggak. Ngapain dipromosikan, itu tidak betul. Kok promosikan anak, mestinya dididik gitu loh, biar berkualitas gitu loh. Kita juga memilih presiden juga calon presiden yang bagus, calon anggota DPR yang bagus, yang terdidik, yang bagus gitu loh. Bukan dipromosikan gitu loh. Dan apa dipromosikan? Kayak Puan Maharani, siapa mau pilih dia gitu. Makasih. Iya, minyak goreng itu kan minyak subsidi pemerintah. Kenapa bisa dibeli oleh partai ya? Harusnya ini termasuk korupsi dong. Karena subsidi pemerintah dijual ke partai. Harusnya kan ke masyarakat yang membutuhkan, masyarakat umum atau masyarakat miskin. Kenapa itu menjadi bisa sampai ke partai dan bisa dibeli sedemikian banyak ya? Harusnya akan dibatasi itu minyak goreng subsidi pemerintah. Itu aja
Baik. Dapat saya. Ya. Terima kasih banyak ada mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.